Oke, Bapak Ibu, ini skema penelitian yang ada di kita di Politeknik Negeri Padang. Yang pertama ada namanya skema penelitian terapan unggulan. Jadi skema ini rujukannya adalah kepada Resta Penelitian Politeknik Negeri Padang. Nanti akan kita share kepada Bapak Ibu Restra kita. Jadi ini adalah rujukan terhadap proposal yang mengambil skema penelitian terapan unggulan. Lalu di sini dananya memang kita 15 juta, lalu ini luaran. Jadi di skema ini nanti Bapak Ibu salah satu yang ditanya adalah terkait dengan bagaimana kemungkinan ketercapaian luaran dari proposalnya itu gitu. Jadi ada luaran ini, jadi di skema penelitian terapan unggulan itu luarannya adalah publikasi pada jurnal internasional atau jurnal nasional yang terkait Sinta 1 sampai Sinta 3. Lalu mengikuti seminar internasional sebagai presenter, dan ada satu lagi menyelesaikan tugas akhir mahasiswa. Nanti ada di skema ini ada nanti pernyataan mahasiswa ikut terlibat di dalam penelitian dosen ini. Lalu nanti ada skema namanya penelitian terapan program studi atau pusat studi. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengajak teman-teman yang di program studi itu terlibat juga dalam meneliti gitu. Tapi topik penelitiannya tidak jauh-jauh dari yang berkaitan dengan program studinya. Nah, luarannya yang kita minta adalah publikasi pada jurnal nasional terkait Sinta 1 sampai Sinta 6 dan bahan ajar atau buku atau modul ajar. Ini juga salah satu yang kita minta di luarannya. Jadi kita bisa lihat tercapai apa tidak nanti dengan proposal itu luaran ini. Lalu penelitian dosen pemula. Ini untuk yang masih asisten ahli, nanti topiknya boleh bidang mata kuliah yang dia ampuh gitu Bapak Ibu. Jadi tidak, yang paling tidak kita menyesuaikan dengan bidangnya gitu. Karena ini dasar mereka nanti dalam membuat roadmap penelitian gitu. Jadi kalau seandainya mata kuliahnya A tapi yang dia teliti B gitu, terlalu jauh gitu kan. Ini jadi bisa kita lihat nanti di CV-nya gitu. Nah ini minimal, luaran minimalnya itu publikasi di jurnal internal Politeknik Negeri Padang. Lalu ada satu lagi namanya penelitian terapan pemula. Penelitian terapan pemula ini karena kita di Politeknik Bapak Ibu, jadi banyak produk-produk mahasiswa itu, jadi produk tugas akhir mahasiswa yang sudah jadi alat atau apa lalu dikembangkan, dipoles oleh dosennya sehingga menjadi sebuah topik penelitian. Nah ini bisa jadi nanti jadi apa? Karena dia berupa alat waktu menyerahkan jadi pengabdian dia gitu, pengabdian mandiri. Nah di sini luaran yang kita minta itu adalah publikasi pada jurnal nasional, jadi tidak bilang terakreditasi. Karena ini tugas akhir mahasiswa takutnya masih banyak perbaikan-perbaikan, jadi kita asal sudah publis di jurnal nasional yang ber-ISN sudah cukup gitu. Lalu nanti ada berita acara serah terima produk, dokumentasi dan publikasi. Jadi skema ini gabungan lah antara penelitian dan pengabdian Bapak Ibu. Terapan pemula karena nanti ada hibah produk ke masyarakat yang terkait gitu. Lalu yang terakhir adalah pengabdian. Jadi pengabdian kita cuma satu Bapak Ibu, kegiatan kita pengabdian kepada masyarakat, luarannya juga tidak banyak ya. Publikasi jurnal pengabdian yang ada di Politeknik minimal boleh saja di luar Politeknik Bapak Ibu, tapi ini kalau bisa yang ada di Politeknik. Lalu publikasi pada media di koran atau di media online, di media massa cetak juga nggak apa-apa. Lalu ada video kegiatan. Jadi ini yang luaran yang akan dicapai. Lalu coba saya stop dulu. Lalu penilaiannya gitu. Ini bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa kita. Saya. Jadi ini terkait dengan dari beberapa skema tadi itu form reviewnya seperti apa gitu. Jadi nanti semuanya nanti Bapak Ibu ini saya lupa nih mencatat nanti website kita itu saya tulis ini https simpediakat. Oke. Ini saya Oke, jadi Bapak Ibu nanti alamat website kita untuk proses kita ini SIM Litbangmasnya Politeknik lah gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan kita bikinkan akunnya sebagai reviewer, nanti kita beritahu cara loginnya.
Nah, nanti begitu sudah masuk ke website ini, nanti akan muncul nanti daftar proposal dari para peneliti di Politeknik yang masuk ke akun Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul form penilaian. Jadi begitu dibuka salah satu salah satu proposal, Bapak Ibu download, Bapak Ibu baca, lalu kita tinggal mengisi ini saja Bapak Ibu. Nah, ini contoh form review untuk penelitian terapan program studi atau pusat studi. Ada 5 pertanyaannya dan di bawah ada komentar. Jadi komentar ini yang sangat diharapkan Bapak Ibu untuk masukkan kepada atas proposalnya gitu. Jadi yang pertama adalah keterkaitan antara Ketua, kalau bisa slide-nya dinyalakan boleh Ketua? Kenapa Bu ya? Slide-nya dinyalakan sehingga kelihatan gitu. Kalau ini kan belum dihidupkan slide-nya nih. Belum full gitu. Slide show Ketua. Slide show. Gitu. Sudah ya? Udah Ketua. Oke, sip. Oke, kita mulai penelitian program studi, terapan program studi atau pusat studi. Jadi seperti yang tadi kita share juga Bapak Ibu, jadi program studi ini lebih kepada penguatan dari program studi atau pusat studi. Yang pertama itu adalah keterkaitan antara proposal penelitian terhadap capaian penguatan program studi. Jadi mudah-mudahan nanti di dalam proposal itu kita sudah bisa melihat gambaran seberapa penting penelitian itu terkait dengan program studinya atau pusat studinya. Ini bobotnya 20%, di sini skornya, ini sama dengan di Simlitakmas Bapak Ibu ya yang dulu ya. Jadi 1 sampai 7 minus 4 gitu. 1, 2, 3, 5, 6, 7 gitu. Skornya gitu, seberapa tercapaian ini. Lalu rekam jejak peneliti. Nah ini biasanya kalau kita di Simlitakmas Bapak Ibu yang kita cek adalah keseluruhan anggota ya. Jadi terutama ketua ya. Jadi kalau dalam Simlitakmas sepertinya ketua yang betul-betul dicek sesuai tidak jadi rekam jejak peneliti ketuanya dengan proposal yang dia sampaikan. Ini juga seperti itu. Lalu keterbaruan topik penelitian sesuai dengan prodi, ini mudah-mudahan sudah sama kita pahami. Lalu tingkat pemahaman, pemanfaatan hasil penelitian ini terhadap kontribusinya terhadap program studi atau pusat studi. Jadi mudah-mudahan ini sudah bisa kita pahami juga. Nah ini potensi tercapainya luaran Bapak Ibu. Potensi tercapai luaran yang ini di bawah ini. Ada publikasi pada jurnal nasional, buku atau modul ajar, kira-kira dengan proposalnya itu tercapai apa tidak. Kemudian dari setiap yang kita nilai, nanti kita beri komentar di sini Bapak Ibu. Kita beri komentar di sini, lalu kita save. Nah seperti itu saja prosesnya gitu. Nah ini yang di terapan pusat studi, program. Lalu berikutnya adalah penelitian terapan pemula yang tadi kombinasi dengan pengabdian. Jadi ini formnya ini kita bikin karena ini form baru bagi kita di Politeknik. Jadi ini masalah yang diteliti itu diharapkan memang ada kontribusi pada bidang iptek. Rata-rata ini berupa produk, jadi udah pasti dia masuk ke sini Bapak Ibu. Tinggal kita melihat seberapa tajam dia membuat perumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Lalu metode penelitiannya, karena ini produk, mudah-mudahan juga sudah jelas arahnya seperti apa. Lalu tinjauan pustaka, ini biasanya ini yang kita cek Bapak Ibu ya, relevansinya, lalu kemutakhirannya, mungkin penyusunan tata pustaka mungkin bisa kita lihat dari berapa banyak rujukannya gitu. Jadi skornya sama 1, 2, 3, minus 4, 5, 6, 7 gitu. Lalu potensi tercapaian luaran. Jadi selalu kita tanya ini salah satu, ini penting, ini ketutup ya Bapak Ibu ya dengan ini. Kemudian ada komentar. Jadi saya rasa tidak terlalu ini, sudah biasa Bapak Ibu ya. Lalu kemudian form review, penelitian dosen pemula, ya untuk penelitian dosen pemula, ini juga sama Bapak Ibu yang ada di, kita masih mengacu ke panduan 11 Bapak Ibu untuk form penilaian ini gitu, yang panduan 11. Jadi ini sama dengan yang tadi. Bedanya hanya di sini dia satu. Karena ini penelitian dosen pemula, Pak Ibu. Bedanya di sini, jadi tidak melihat ketercapaian ini ya, tapi melihat kelayakan penelitiannya gitu. Kemudian terakhir terapan unggulan.
Nah, ini yang sama dengan program studi tadi itu, tapi di sini dia ke Restra. Jadi nanti berarti ada hutang saya mengirim ke Bapak Ibu Restra Penelitian Politeknik Negeri Padang, lalu form review ini, lalu yang tadi ya skema-skema tadi sebagai bahan untuk mereview nanti. Jadi acuannya adalah ke Restra. Jadi seluruh proposal yang mengambil skema ini pasti sudah terdaftar di Restra Politeknik Negeri Padang. Kemungkinan rekam jejak tim peneliti, nah ini boleh Bapak Ibu cek semuanya, tapi biasanya yang kita cek adalah ketuanya saja gitu. Tapi kalau kita cek yang lain juga tidak masalah gitu kan. Nah ini yang tadi yang kita diskusi dengan Pak Buya atau Gus Riyaldi ya, terkait dengan ini Bapak Ibu dukungan dana dari kampus itu, karena semuanya sudah pasti kita bantu sesuai dengan dana, jadi tidak ada dana tambahan gitu. Jadi mungkin untuk ini kalau boleh kita sepakati, ini mungkin kita ambil nilai maksimal saja Bapak Ibu yang di poin ini. Gitu. Ya, jadi kita ambil semuanya di nilai 15, ini poinnya 7 gitu di sini. Ya. Yang untuk ini ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu untuk skema ini karena kita kemarin itu masih ada yang nilainya di bawah gitu. Karena ini pengaruh juga karena 15 gitu kan. Jadi mungkin hari ini kita sepakati Bapak Ibu untuk yang ini kita ambil nilainya yang tertinggi yaitu poinnya 7 gitu. Jadi ini anggap bonus aja Bapak Ibu untuk poin ini. Izin Ketua. Ya Bu ya. Bisa nggak di sistemnya disetting langsung situ nilainya 7 gitu? Oh gitu. Oke. Bisa nggak? Mungkin kita coba ini nanti Bu ya. Siap. Mudah-mudahan Makasih dulu Ketua. karena programmer kita lagi sakit nih Bu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh lah. Lagi sakit, jadi katanya kemarin baru divaksin ada gejala demam-demam ya, biasalah kalau habis vaksin itu kan. Jadi mudah-mudahan dalam 2 hari ini pemulihan gitu. Amin. Oke, jadi kita usahakan ini Bapak Ibu kalau seandainya nggak keburu kita menyiapkan di programnya, jadi ini kita untuk yang poin ini kita ambil nilai skor tertinggi 7 gitu. Kemudian, nah ini kemarin nih sama Bu Radni, sama Pak Gunawarman ya terkait dengan keutuhan peta penelitian. Nah kita lihat nanti roadmap penelitiannya bagaimana gitu. Oke, lalu potensi tercapai luarannya sama ini di bawah ini saya bikin luarannya yang kira-kira dengan proposal itu tercapai nggak target ini. Jadi kita di Politeknik Bapak Ibu luarannya semuanya luaran wajib gitu. Jadi luaran wajib ini terpenuhi, jadi keluaran tambahnya tidak kita tulis di sini gitu. Jadi ini luaran wajib, lalu kemudian di bawah ada keterangan komentar. Jadi setiap proposal diberi komentar. Nah, proposal yang ada di Politeknik, nanti satu proposal itu akan direview oleh 2 orang reviewer. Jadi satu dari internal dan satu lagi dari eksternal, Bapak Ibu. Nanti kita akan bagi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Oh, ada satu lagi lupa nih pengabdian ya. Sorry, pengabdian ini juga mengacu ke panduan edisi 11 Bapak Ibu form penilaiannya ini. Jadi ada analisis situasi. Nah ini saya rasa sudah nggak perlu dijelaskan lagi Bapak Ibu ya. Permasalahan prioritas, target luaran, ketepatan metode. Nah ini semua sudah persis sama. Jadi Bapak Ibu sudah biasa ini. Lalu beri komentar. Nah ini beberapa yang ada di Politeknik yang kita usahakan Bapak Ibu untuk mohon bantuan Bapak Ibu nanti untuk mereview proposal yang akan kita kirimkan via websitenya. Jadi websitenya tadi yang http pdakad.pnps.id nanti akan kita kirim ke Bapak Ibu lalu disertakan dengan data presentasi tadi, skema tadi, lalu restra untuk pendukung gitu. Nah, mungkin kira-kira seperti itu dulu Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan, silakan. Nanti untuk akun akan kita bikinkan dan akan kita japri masing-masing Bapak Ibu. Izin Pak Ketua, mau nanya sedikit. Ya Bu. Ini penelitian kita monotahun ya, 1 tahun ya? Ya betul, jadi kita 1 tahun. Ya kayak saya melihat kan luarannya itu kan accepted atau publish, nah itu kan tahun ini sudah di bulan Mei, saya ngerasain nanti kalau peluang aseptik di tahun ini kan tidak tercapai ya.
Nah, iya, tentu otomatis nanti kita tentu akan melihat temanya dia. Kalau temanya dia itu memang sangat baru, menarik, tentu kemungkinan accepted itu tinggi gitu. Tapi kalau kita nilai accepted untuk tahun ini, gimana caranya kita menyamakan persepsi ini? Karena dan nanti paling Agustus dia cuma punya, kalau untuk review, tapi kalau accepted itu rasanya peluangnya kecil, kasihan teman-teman ini gitu kan. Terus kita menilai kan agak jadi subjektif sedikit ya. Tentu dalam bayangan saya mereview ini, kalau untuk tahun ini Desember bisa accepted nggak dengan kondisi baru submit, nanti mungkin di Agustus ya, atau paling cepatnya itu di Agustus tuh, paling mungkin September mungkin malah. Nah, bagaimana gini menyamakan persepsi penilaian kita supaya jangan dirugikan lah. Ya, betul. Jadi ini yang juga beberapa tahun ini kelemahan kita Bapak Ibu, karena kita memang monoton semua Bu. Lalu seperti yang tahun lalu itu malah dana kita terlambat cair Bu, bulan Agustus baru cair dananya gitu kan, lalu tertunda juga bagi peneliti melakukan penelitian, akhirnya luaran accepted itu kita turunkan satu level gitu. Kita turunkan satu level gitu kan, jadi setelah submit tentu paling tidak ada LOE atau apa nanti yang kita minta gitu. Jadi sudah masuk ke tahap review gitu. Jadi memang nanti ini juga Bapak Ibu, karena memang salah satu resiko karena kita monotahun, karena kita di Politeknik memang berharap langsung accepted gitu kan, karena kalau tidak accepted memang belum bisa dinilai gitu. Nah, jadi kita dalam pelaksana nanti memang akan kita turunkan kalau seandainya dalam proses 1 tahun itu tidak capai. Apalagi nanti kita nggak tahu nih, mudah-mudahan dana kita tidak ada kendala lagi. Tahun lalu ada kendala pencairan dana Bu. Ini mudah-mudahan kalau ini proses review selesai, paling setelah Lebaran sudah bisa kita cairkan dananya gitu kan, atau menjelang Lebaran kalau keburu gitu. Nah, ini terkait, kita juga terkait di situ. Jadi kalau dananya terlambat turun, nanti proses penelitiannya lama, mengumumkan lama gitu kan. Maka kalau seandainya Agustus itu ya paling cepat gitu Bu, paling cepat untuk mereka selesai meneliti kan Bu ya. Nah, tentu ketercapaian ini mungkin Bapak Ibu yang lain bagaimana kira-kira kita turunkan dalam proses penilaian, kalau untuk publikasi itu paling tidak dia sudah submit gitu ya Bu ya. Oh begini Pak Ketua, kita nilai dari segi peluangnya aja. Peluang kita bisa menilai itu, oh ini tema-tema yang menarik, peluang untuk accepted itu tinggi gitu. Betul lah. Itu kita menilainya gitu. Peluang untuk acceptednya gitu. Karena kan ada ide-ide riset itu yang ketika disubmit di jurnal internasional bereputasi itu agak kurang, tapi kalau untuk peluangnya agak kurang, tapi untuk jurnal terindeks Sinta 1, terindeks Sinta 3 mungkin. Sinta 3. Nah ya, apakah kita seperti itu aja, peluang untuk disesuaikanlah dengan tema riset dia. Hal itu mungkin bisa kita nilai itu bersama-sama secara objektif. Iya, saya setuju seperti itu Prof. Jadi kita lihat peluangnya, kalau skema PTU itu kan minimalnya kan Sinta 3 atau jurnal internasional tapi nggak bereputasi Bu. Jadi saya rasa peluangnya cukup besar gitu. Cuman karena kita sudah berada di akhir, di Agustus baru mulai, lalu biasanya jurnal itu kan publisnya mungkin 2 tahun atau 2 kali dalam setahun gitu kan, sudah full juga. Mungkin edisi Desember dan lain sebagainya. Jadi saya setuju tuh seperti itu. Barangkali Bapak Ibu gimana? Jadi kita melihat peluang kira-kira ketercapaian dia untuk artikelnya itu diterima gitu. Biasanya juga kita melihat dari CV-nya. Jadi dari CV-nya kita bisa melihat track record penulis ini dalam publikasi. Jadi kalau publikasinya sudah. Ya. Karena saya yakin kita reviewer ini kan juga umumnya reviewer juga di jurnal-jurnal kan. Jadi betul. Mulai juga seperti situ. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, untuk publikasi saya setuju itu, karena memang ini juga bagi kita nanti di P3M Bapak Ibu terkait dengan eligible author ini untuk tahun depan. Jadi Bapak Ibu
kalau seandainya di P3M kita ini, di Politeknik kita ini sudah melaksanakan sistemnya, Bu. Jadi kalau tidak tercapai luaran di tahun ini, maka tahun depan dia tidak eligible untuk mengajukan proposal gitu. Nah, jadi memang kita berharap dia tercapai. Nah, di saat ini mungkin kita menilai peluang itu gitu. Peluang ketercapaian luaran, terutama untuk publikasi ya Bu ya, karena ini terkait dengan jadwal publikasi dari jurnal gitu. Oke, sepakat. Bapak Ibu yang lain gimana? Mungkin ada masukan lagi Bapak Ibu? Sedikit Pak LP, Pak Ketua ini, saya ya menyambung yang disampaikan Prof. Ratni itu, yang saya lihat kebetulan luarannya tentu tidak terlalu berat, masih bisa yang terberat itu Jurnal Nasional Akreditasi Sinta ya, Sinta 1 sampai 3 itu yang terberat. Itu yang kalau biasanya kalau dalam itu ya masih bisa lah, kalau jurnal internasional bereputasi mungkin agak kewalahan itu. Ya, kita menyesuaikan dengan dana juga, Pak. Ya saya juga memaklumi nih, kalau biasanya tuh Bu Prof, aturan juga keuangan itu kan harus selesai itu waktu itu, dia harus accepted baru bisa dibayar full gitu. Supaya jadi tidak utang juga di tahun berikutnya, atau tidak bisa diluncurkan anggarannya itu kalau dia tidak full itu, tidak accepted itu. Jadi mungkin ya bisa kita apa aja, mungkin sesuai tadi kita lihat saja itu peluangnya itu, kata Prof. Ratni itu, kalau memang peluangnya bagus ya kita kasih lebih tinggi lah nilainya. Kan biasanya tergantung track record itu, track record peneliti juga itu. Ya, kita kan dari biasa juga, kalau penelitian DRPM namanya itu kan harus juga accepted. Ya terpaksa kita harus kejar target gitu. Betul. Ya, untuk melakukannya, untuk membuat dapat accepted itu. Itu mungkin ya melihat jenis jurnalnya, boleh pilihannya jurnal internasional atau saya lihat itu jurnal nasional akreditasi Sinta itu 1-3 itu kan sudah banyak. Kami ini sudah semua jurnal di fakultas itu sudah Sintanya 3. Mungkin di sosial mungkin ya Bu Ratni, yang Prof. Ratni yang kurang ya. Di sosial kalau Sinta 3 masih bisa lah 6 bulan sampai setahun Pak. Tapi kalau Sinta 2 itu kita sudah 2 tahun juga sekarang nunggu Pak. Nunggu publish, ya itulah sosial. Ya di sosial yang setahun kita udah di review accepted, nanti nunggu publishnya tuh nunggu cukup lama juga. Pengalaman kami kemarin itu cukup lama juga, lebih setahun juga kalau Sinta 2. Sinta 3 agak cepat. Sinta 3 agak cepat. Publishnya atau acceptednya? Publishnya. Acceptednya kalau Sinta 2 tuh memang agak lama Pak. Kalau 3 ya, kalau kita Sinta 3 agak cepat. Sinta biasanya Sinta 3 tuh 6 bulan udah accepted biasanya, 4 bulan sekali 2 kali review. Itu kalau idenya menarik, tapi bisa juga di reject sih. Tapi kalau bidang jarang kalau di reject. Itu Pak, ini kan merasakan banyak. Betul yang reject itu kan yang idenya memang nggak menarik sama sekali. Jadi peluang teman-teman ini yang kita nilai nanti untuk jangan sampai di reject gitu kan di Sinta 3. Minimal kan di Sinta 3. Artinya peluang accepted-nya paling enggak walaupun publisnya belum, peluang accepted-nya ada lah gitu Bu ya. Bisa saja teman-teman nanti dia mensiasati bikin 2 artikel kan, 1 disubmit di Sinta 3, 1 dia disubmit di jurnal bereputasi atau Sinta 1 atau 2. Biasanya kan kita gitu strateginya Pak Gun. Iya betul tuh, memang harus ada cadangan gitu. Iya, untuk menyelamatkan dari hutang biasanya kan seperti itu. Betul. Jadi itu juga nanti Bapak Ibu untuk teman-teman kita di yang ngajin proposal kalau lolos, jadi ketercapaian luaran wajib ini sangat menentukan untuk eligible dia tahun depan, Prof. Iya. Jadi ini juga sangat kita kejar agar upaya kita di P3M untuk mengajak teman-teman meneliti dan menghasilkan luaran yang juga akan membantu dari kinerja perguruan tinggi gitu kan.
Jadi memang secara bertahap, tapi dalam perjalanan nanti akan ada kita turunkan apa namanya levelnya, Prof. Jadi kayak tadi kalau tidak keburu accepted memang karena berbagai kondisi gitu kan, barangkali sudah submit gitu. Minimal submit sudah ada proses review dan lain sebagainya gitu. Nah, tentu kalau tidak ada sama sekali kemungkinan itu, ya itu yang susah kita ya, Prof. Ya. Jadi kita melihat bagaimana peluang dia untuk menulis artikel dan peluangnya untuk mencapai luaran ditentukan. Jadi dari skema kita itu yang publikasi di jurnal 1-3 itu yang penelitian terapan unggulan. Lalu yang lainnya 1-6 gitu. Lalu di jurnal internal Politeknik. Jadi saya melihatnya peluangnya cukup besar untuk yang lain. Jadi yang agak berat mungkin di penelitian terapan unggulan gitu. Kalau yang lain saya rasa cukup Yang lain bisa, ya 1-6 masih bisa. Dulu pengabdian di jurnal Politeknik, dia boleh di tempat lain, tapi jurnal Politeknik apa namanya artinya dimudahkan nanti. Kalau di Politeknik itu lebih dimudahkan untuk teman-teman di Politeknik gitu. Artinya tercapai aja itu mudah-mudahan bisa. Mungkin itu. Yang lain bisa itu. 5 cepat itu. Ya banyak pilihan juga gitu kan. Ya, banyak pilihan. Oke, yang lain Bapak Ibu silakan. Cukup Pak Daniel. Pak Daniel masih ada nih Pak Daniel? Hadir Pak. Ya, ada yang masukan Pak Daniel? Ada. Sedikit komentar ini apa Ketua, sedikit untuk tahun sekarang ini penganggarannya terbatas ya, tidak terlalu banyak. Saya lihat dari data tadi ya. Apanya? Jumlah yang didanai akan diterima itu. Ya, yang kalau untuk skema itu totalnya sekarang ada 105 atau berapa totalnya, Prof. Jadi yang paling banyak itu memang di skema penelitian terapan unggulan gitu. Itu sekitar 50 judul, Pak. Karena teman-teman semuanya itu berapa? Cuma 1 kan enggak yang akan didanai enggak banyak ya. 16, 15, ya, itu 13 itu. Ya, yang tidak terlalu banyak maksudnya yang akan didanai. Proposalnya masuk berapa banyak? Sekarang belum sampai 1:2 ini, Prof. Oh gitu. Jadi 1:1,5. Jadi yang untuk misalnya untuk penelitian terapan unggulan itu kita kan akan danai sekitar 50 judul. Yang mendaftar sekitar 70-an itu, Prof. Oh, gitu. Yang masukin proposal gitu kan. Jadi tidak terlalu jadi tidak tercapai 1:1 gitu kan. Mudah-mudahan ini juga ini yang memudahkan kita mungkin apa? Saran tadi itu tercapai luarnya mungkin kita melihat peluangnya saja gitu kan. Peluangnya. Jadi agar kita bisa memberi nilai maksimal lah untuk teman-teman yang sudah berupaya masukkan proposal gitu. Oke. Itu akan dinilai berdasarkan passing grade atau nilai tertinggi aja gitu. Ada passing grade-nya. Passing grade-nya nanti kita di P3M menentukan, Pak, Prof. Ya, Jadi dikumpulkan. Ya. Jadi kita passing grade kita itu akan menyesuaikan dengan apa namanya berapa dana kita gitu, Prof. Jadi misalnya dari 80 itu kita ranking untuk sampai 50 itu grade-nya berapa gitu. Ya. Jadi itu nanti yang akan kita sesuaikan. Jadi tidak kita sampaikan berapa grade-nya, tapi tergantung dari hasil yang ada nanti. Ya kita juga berharap dana kita itu terserap semua, Prof. Jadi kalau enggak saya revisi anggaran lagi kan. Takutnya enggak terpakai. Ya berdasarkan itu saja ya nilainya. Enggak, kadang ada juga nanti nilainya rendah semua. Kalau passing grade-nya dibuat mamanya ada kemarin di UNP mamanya 550 gitu. Jadi nilainya sudah ditaruh passing grade-nya dia berpatok itu. Betul. Angka. Jadi kalau itu kan tinggi sekali itu nanti itu ada yang lolos ya, sedikit ya, gitu. Kalau memang tidak ada ya mungkin tidak terlalu masalah. Iya. Kalau dikti juga dipasang juga. Kalau 400 di bawah 400 kan otomatis nggak lulus. Gitu. Nggak lulus ya, nggak dilihat lagi gitu ya. Ya nggak dihitung walaupun dia mamanya cukup anggaran gitu. Iya.
Jadi kelayakannya nanti menjadi apa namanya ya, kalau diluluskan juga outputnya tidak tercapai itu. Jadi ada syarat itu yang beberapa menargetkan itu. Jadi dia tidak mesti anggarannya yang dia patok itu, tapi dia memang ketercapaiannya. Jadi itu mungkin kita perlu juga kalau memang ada settingnya itu gitu. Jadi ini bisa juga kita setting angkanya itu mungkin Passing bukan grade-nya. relatif jadinya. Jadi kalau bisa juga mamanya kan kita lihat dengan satu yang lainnya kan bersifatnya kan membandingkan itu relatif. Bisa juga satu kalau kita polanya kalau kita pakai pikiran kita dengan DRPM bisa jadi yang Bapak punya itu mungkin terkasih 5 cuma. Tapi kalau kita berpikir itu hanya untuk poli itu bisa maunya tadi seperti tadi 7 dikasih 6 itu nilai maksimumnya agak berbeda kondisinya. Kalau mamanya biasa menilai di apa itu ya di DRPM karena standarnya kita kan menilai itu agak beda-beda itu. Begitu juga mungkin waktu ditanya oleh UNP membuatnya seperti itu. Takutnya namanya begitu nilai tahun lalu itu banyak rendah-rendah gitu. Jadi settingnya nilai DRPM gitu. Nah, maka dia berikan gambaran untuk apa passing grade-nya. Perkiraan passing grade-nya itu tentu terpulang ke Bapak juga nanti. Berapa nanti yang mau ditetapkan itu. Cuma sebagai ancar-ancarnya saja. Sehingga makanya settingnya itu kan jadi angka tertinggi di situnya di polinya yang akan menentukan. Jadi jangan dibandingkan kalau di sini makanya publikasinya kalau di dikti itu kan di atas 10 publikasinya itu ada patennya itu baru dapat nilai full itu, nilai tinggi maksimum gitu. Dengan orang yang dapat nilainya 7 baru 7 itu baru dapat maksimum. Kan tinggi sekali settingnya itu. Kalau mamanya kurang dari 2 publikasinya malah nilainya itu rendah itu di bawah. Nah, itu kan kalau mamanya nanti kita pakai yang di poli bisa jadi yang mamanya yang sudah 2 itu yang mungkin yang sudah lebih dari 2 itu malah sudah bisa maksimum kita ambil itu. Nah, setting itu maksudnya saya sehingga apa kalau memang ada passing grade, tapi kalau tidak mau berapa saja nanti itu tidak masalah untuk kita tidak perlu menurunkan standar itu. Ya. Ya, makasih Prof. Jadi nanti ke masukan-masukan, terutama waktu mereview itu kan ada komentar Prof. Jadi komentar itu nanti akan tampil di akun dosennya Prof. Jadi begitu kita umumkan nanti hasilnya, nanti komentar kita itu akan tampil di akun dosen nanti di akun Simpediakanya itu gitu kan. Jadi dosen melihat apa kekurangan-kekurangan dia. Jadi artinya mereka akan menerima kalau seandainya tidak lolos gitu kan Prof ya. Kenapa nilainya rendah gitu kan. Jadi ada komentar kita sebagai reviewer yang muncul di bagian bawah. Nah, terkait dengan yang tadi memang kita di P3M itu Prof terkait juga dengan anggaran Prof. Kita kan anggaran kita kan cukup kecil sebenarnya gitu Prof ya. Kalau dibanding-banding yang lain gitu. Maka luaran kita pun tidak terlalu, kita nggak terlalu muluk-muluk, tapi berharap itu tercapai dan ini berharap dari para yang masukin proposal itu tercapai luaran yang kita minta gitu. Jadi untuk passing grade kondisi kita masih seperti itu Prof. Jadi belum tidak kita umumkan ke dosen-dosen kita terkait passing grade itu. Tapi nanti mereka akan melihat sendiri hasil dari proposalnya itu di akun dia gitu. Jadi kita di Politeknik, kita di P3M memang berharap yang sudah kita anggarkan itu kalau bisa terserap semua Prof. Jadi misalnya yang skema tadi itu kita anggarkan untuk 50 orang, kalau bisa memang bisa lolos 50 orang, tapi pas dari hasil nilai itu nilainya 200, 250 itu mungkin jadi pertanyaan juga bagi kami nanti gitu kan. Karena rata-rata saat ini kita meloloskan di atas 3 Prof. 350 paling tidak. Karena kan di situ ranknya kan 1 sampai 7 Prof. Jadi paling tidak 3 kan di tengah-tengah setelah itu. Jadi lebih dari 3 lah gitu kan. Jadi di bawah 3 biasanya memang tidak kita loloskan. Tapi itu sekali lagi tergantung dari hasil
review kita bersama gitu. Jadi seperti itu Prof untuk proses kita gitu. Oke, ya Pak Daniel, silakan Pak Daniel. Saya kira saya mengikut saja apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya kira saya setuju dengan yang sudah disampaikan. Ya mungkin ya saya harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan di Politeknik Negeri Padang, Pak. Jadi ya saya harus berubah. Ya intinya, Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Daniel. Mungkin yang lain Ibu Ivo. Bu Ivo ada masukan Bu Ivo? Pak Darino? Cukup Pak Epi. Cukup Pak Epi. Cukup ya, siap ya. Ya. Pak Darino? Saya rasa cukup Epi, udah jelas juga tadi. Cukup semua. Ini Buya, coba Buya gimana Buya? Nah, ini Bu Primadona udah siap-siap nih. Cukup. Cukup. Ya, Oke. cuman ini Cukup, kita Pak waktu Ketua. reviewnya berapa lama Pak Epi? Iya, kalau bisa Bapak Ibu kita akan coba tugaskan mulai Jumat besok sampai berapa? 1 minggu cukup ya? Paling Itu tergantung proposalnya. ya berapa. tidak mungkin mudah-mudahan tidak akan terlalu banyak Bapak Ibu dengan kondisi kita saat ini gitu kan. Paling di bawah 20-an lah gitu. Untuk ini. Jadi mudah-mudahan kita rencanakan mulai Jumat ini sampai Jumat depan jadi akhir April gitu. Tapi kalau seandainya ada kendala tentu tidak kalau ada memungkinkan kita perpanjang. Tapi kalau bisa selesai lebih cepat artinya saya memikirkan bagaimana dana ini cepat turun ke peneliti, itu aja Bapak Ibu. Jadi kalau proses review kita cepat berarti kami mengumumkannya lebih cepat dan artinya kami juga mencairkan dana juga lebih cepat gitu. Iya, seperti itu aja. Jadi di surat tugas kita rencanakan mulai hari Jumat besok sampai Jumat satu lagi ya Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih Ketua. Ya, sama-sama. Mana Bu Prima? Ya Pak. Gimana Bu? Nih. Ya setuju aja Pak. Setuju. Ini Ibu Primadona ketemu sama Ibu Ratni nih. Iya dosenku. Ya, Bu Prima, Pak sehat. Ibu, Prof. Alhamdulillah. Nih, walalamun sama Ibu. Jadi ada Waktu Ibu jadi Prof deh, ingin menawar cari Ibu. Tapi Wah, orang pas mau pengukuhan pandemi belum jadi pengukuhan. oh ya, gitu Bu. belum. Belum. Oh, Iya, waktu itu Ibu dijadwal pengukuhan bulan Juni. Terus kan mulai dari Maret kan pandemi kan. Dan Kemarin kita online aja itu Bu Yuli kemarin online kayaknya aja. habis Lebaran kayaknya mau dirapatkan di MGB untuk online kayaknya habis Lebaran. Tapi belum Ya. tahu. Ya, nggak apa-apa Bu, tidak menilai maknanya Bu, yang penting dikukuhkan dulu. Pengukuhan juga nggak apa-apa. Ya, karena memang zamannya pandemi Covid emang zamannya online, jadi udah hal yang biasa gitu online. Walaupun kita berharap offline gitu kan, tapi kondisi yang tidak memungkinkan. Oke, mungkin Pak Ul ada masukan Pak Ul? Pak Hidayatul Ihsan, standby. Oke, berarti cukup Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan, nanti mohon juga diisi absen. Ini Alam udah ngirim absen. Bapak Ibu jangan lupa diisi absen hadir kita hari ini sebagai laporan kami ke pimpinan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Sudah diisi Pak Sudah. Ketua. Luar biasa, Prof. Ya. Ya kalau saya kan kalau bisa cepat ngapain di apa itu? Open Cepat ditunda ya. aja. Yang Siap. 20 kalau 20 orang 3 hari selesai. Selesai, Bu. Mudah-mudahan ya. Kalau 20 orang tapi Kak. Ya Pak Gun. Apalagi bohong itu kalau sehari aja saya dikasih waktu selesai dia sehari aja. Kalau sudah biasa Tidak, tuh itu cepat. Pak, kalau ada tingkat persaingannya tinggi mesti dibaca dulu semua proposalnya Pak, baru dinilai.
Iya, ini belum Nanti terlalu kan kita tinggi lah dapat Bu. bocoran ini. Nggak mungkin, ya nanti lah. Kalau nggak banyak bisa cepat. Pak Gun cepat itu, apalagi bapak-bapak cepat itu bisa. Ya, karena naskah yang masuk Nanti saat ini kita di P3M sedang cek kelengkapannya Bu. Jadi mudah-mudahan hari ini kita di P3M akan memfinalkan kelengkapan proposal yang masuk. Jadi proposal yang kita kirim kepada Bapak Ibu nanti mohon nanti jangan diperhatikan di situ belum ada tanda tangan saya gitu Bapak Ibu, belum Ya. ada, karena pandemi COVID ini memang kita sarankan mereka online saja. Jadi kita isi kalau aja ada ya. kalau ada lembar pengesannya belum ada tanda tangan saya itu nggak apa-apa Bapak Ibu karena sudah online itu berarti sudah kita approve gitu kan. Cuman tantangan kadang-kadang ada juga teman-teman nggak ada tanda tangan kepala P3 ini belum sah. Yang lain belum masuk. Siapa itu Bu? Oh Bu Primadona beda kayaknya. Oke, jadi Bapak Ibu terkait dengan tanda tangan kepala P3M di lembar pengesahan, nanti kalau ada yang belum, ada beberapa yang sudah, yang bisa ketemu dengan saya sudah tanda tangani, sudah distempel. Kalau yang belum, mohon itu jangan jadi bagian dalam penilaian proposal. Jadi kalau sudah kita kirim kepada Bapak Ibu, itu sudah kita anggap dia lolos seleksi administrasi gitu. Jadi mungkin ada kelengkapan yang biasanya tanda tangan yang kelupaan, jadi kita anggap itu sudah kita loloskan saja. Artinya kalau sudah sampai ditugaskan kepada Bapak Ibu proposal itu, berarti secara kelengkapan proposal sudah oke. Memang Bapak Ibu fokus ke dalam menilai di sisi substansi dari proposalnya saja gitu. Mungkin seperti itu nanti Bapak Ibu ada proposal, ada juga yang CV anggotanya mungkin tidak ada tanda tangan gitu kan, atau jadi mohon itu jangan jadikan dasar untuk menurunkan nilai atau apa gitu. Jadi mungkin fokus di dalam penilaian kontennya saja, substansi dari proposalnya. Mungkin itu ya Bu ya. Karena nanti itu ada tercantum di panduannya itu Pak, ada mungkin dari sampaikan sini aja, mungkin perlu semuanya tahu itu. Kalau yang dengar itu, yang hadir kan tahu, yang tidak hadir gitu. Memang model penilaiannya tidak ada bahwa kontennya saja gitu, karena itu penting. Karena kan kebiasaan juga nanti peneliti itu lihat ini tidak tanda tangan, tidak ada lembar pengesahan, nah itu sudah dieliminir gitu. Betul, itu perlu diketahui oleh semuanya, karena ada kebiasaan itu kan ya beda-beda, makanya perlu sama-sama disepakati. Termasuk juga tuh tadi yang saya tanyakan, kenapa split itu kalau maunya tidak disebutkan maunya batas nilainya, kadang splitnya jadi tinggi nanti antara mungkin kalau Bapak kesulitan satu tidak disamakan, satu patokannya menilai maksimumnya kan nilai standar menyesuaikan dengan di mana tempat kita menilai, ada juga tetap dengan menggunakan standar nasional gitu, standar DRPM. Jadi itu akan membuat split nilai akan tinggi. Ya. Nah, tapi kalau namanya nanti kan masing-masing kan dua reviewer itu satu proposal. Ya. Tapi kalau namanya tidak ada pengaruh, namanya splitnya berapapun tidak akan tidak akan pengaruh, tetap juga diratakan nggak masalah. Tapi kalau itu jadi masalah, nanti tambah kerja jadinya itu. Dan harus mencari reviewer ketiga, Pak Ketua. Ya, jadi biasanya kalau ranknya lebih dari 200 itu Prof, kita tambah reviewer ketiga Prof. Oh, gitu. Kalau lebih 200 rank antara reviewer 1, reviewer 2 gitu kan terlalu 200 cukup tinggi ya. Tinggi. Berapa Prof? 150? Nggak apa-apa, itu tergantung Bapak, kita ngikuti aja, nggak masalah tuh. Kalau rank itu kan bervariasi, kalau 200 itu mungkin tidak terlalu, umumnya penilaiannya tidak terlalu beda itu. Tidak akan terlalu jauh ya. Kalau 200 itu masuk ya, tidak terlalu jauh. Tapi kalau ada juga yang kata pakai 100 itu, 100 itu agak berat itu. Jadi standarnya bisa beda-beda orang, makanya dipakainya standar minimalnya berapa itu. Jadi namanya passing grade-nya gitu, model passing grade-nya supaya tidak memakai settingnya itu standar, kita menyamakan standar penilaian gitu, namanya standar penilaian untuk di sini di daerah
untuk poli. Kalau nanti tidak terpakai standar yang lain, standar namanya nasional itu kan beda pula itu ya, sudah saya singgung tadi itu settingnya kita terlalu ya, yang kebiasaan menilai itu yang lihat yang model track recordnya yang seperti model publik, model Bu Ani, itu bisa model Bu Ani baru dapat nilai 7 gitu. Sementara nanti harus patokannya tinggi gitu. Itu kan standarnya, patokannya jadi ke bawahnya jadi ikut nilainya rendah. Patokan maksimalnya itu yang menentukan. Ya, jadi itu yang terkait dengan tadi itu, Prof. Mungkin yang lembar pengesahannya kalau belum ada tangan saya, yang penting sudah ada tangan-tangan apanya, sudah kita anggap oke dari segi. Karena betul yang Prof sampaikan tadi itu, karena ada beberapa reviewer kadang-kadang sudah di CV, kadang-kadang nggak ada tanda tangan, oh nilainya langsung rendah nih, berarti dia nggak serius gitu kan? Ya. Atau di lembar pengesahan malah nggak ada tanda tangan dia gitu, tanda tangan saya ada gitu, kemunculannya gitu kan. Jadi itu mungkin tidak akan terjadi kalau seperti itu. Biasanya kalau dia itu lupa tanda tangan dia gitu di lembar pengesahan. Jadi lembar pengesahan itu kita download di sistem Prof. Jadi mereka download lalu Prof dari Kajur itu online. Jadi Kajur Profnya secara online. Yang tanda tangan di lembar pengesahan itu kepala P3M sama ketua peneliti. Jadi ketua peneliti yang wajib ada di situ. Kemudian juga yang jadi perhatian mungkin di bagian akhir itu ada pernyataan ketua peneliti yang menyatakan bahwa ini belum didanai. Itu di lampiran terakhir biasanya ada pernyataan peneliti itu. Nah, kadang-kadang kalau seandainya ada yang tidak ada tangan di situ atau tidak ada materai, ini baru jadi apa kita itu, Prof, jadi catatan kita. Nah, ini juga kita akan coba cek nanti artikel proposal yang masuk gitu. Jadi yang penting mungkin bagi kita yang di penelitian terapan unggulan, program studi, itu ada pernyataan ketua peneliti bahwa proposal yang usulkan ini belum pernah didanai di atas materai. Jadi kalau tidak di atas materai, jadi kan kita ragu nih, jangan-jangan sudah pernah dia publikasi, ya, duplikasi proposal gitu kan. Kita masih untuk mencek judul-judul ini masih manual saja baru Prof, terkait dengan yang ada di Poltek saja kita cek, oh ini belum pernah diteliti memang gitu kan. Jadi kalau tidak ada pernyataan di atas materi itu tentu kita meragukan gitu penelitiannya itu. Jadi itu nanti akan kami di internal Bapak Ibu untuk mencek kelengkapan itu. Jadi yang kami kirim kepada Bapak Ibu adalah betul-betul sudah lolos seleksi administratif dari kita, kelengkapan proposal sudah terpenuhi. Nanti kalau ada catatan-catatan tadi itu mungkin setuju yang disampaikan Prof, nanti ini beberapa sudah saya catat, nanti akan kita kirimkan ke Japri Bapak Ibu ya, resume lah, termasuk resume lah hasil dari pertemuan kita hari ini gitu. Mungkin demikian ya Prof. Ya, oke. Ya Pak, siap. Izin Ketua. Ya Pak Nino. Kebetulan ada ingat. Ini Ketua, ini kan saya nanya apa simpediakatnya itu loh. Simpediakatnya itu kan karena sekarang kan di linkkan dengan GS ya atau Sinta gitu. Apakah reviewer bisa melihat itu gitu? Enggak. Jadi saat ini itu hanya di akun apa saja, di akun akun masing-masing dosen saja Bapak Ibu. Jadi tidak kita kaitkan dengan di proses penilaian kita. Tapi kalau di Dikti biasanya kita cek mandiri ya Bapak Ibu ya, Prof ya. Jadi kalau melihat track record ini memang kita mencek sendiri gitu, cari di Sinta. Tapi memang di sistem kita belum kita tampilkan link ke Sintanya gitu, ke Scopus. Jadi belum ini Pak, itu hanya untuk menambah informasi kelengkapan di akun personal dosen kita Pak Darino. Oh gitu, oke. Berarti kita belum bisa ngecek ininya jejak rekamnya dari itu belum ya? Iya, artinya kita cari sendiri. Cari sendiri ya. Oh ya, saya pikir kan ya. udah bisa dari simpediakatnya itu. Ya, ngecek di Sintanya gitu kan. Atau di CV-nya kan sudah dia lengkapi biasanya Pak Darino. Kan di setiap proposal kan melampirkan CV-nya ya. Jadi kalau dia tidak melengkapi proposal dengan CV-nya selengkap-lengkapnya, yang rugi kan dia gitu. Karena di situ ada penilaian jejak rekor peneliti ya. Yang biasanya dinilai di jejak rekor peneliti itu adalah penelitian-penelitian dia sebelumnya dan juga
publikasi-publikasinya gitu kan. Biasanya di CV-nya kita lihat. Tapi kalau ini bahwa ini apa? Maksudnya penelitian dia sebelumnya yang juga didanai oleh DIPA bisa dilihat di situ atau enggak? Kalau di Sinta masuk, Pak, kalau dia publikasinya sudah ada, tapi kalau seandainya judul penelitiannya enggak nampak. Yang nampak kalau di Sinta itu hanya publikasinya saja gitu. Oh, enggak, maksudnya di Simpediakat kita masih belum enggak bisa juga sebagai reviewer melihat apakah penelitian ini kemarin sudah diusulkan atau belum itu. Dari belum. rekam jejak dia di database ininya enggak ini juga. Enggak, belum ada kita tampilkan. Jadi tidak nampak kita di reviewer, kita hanya form yang tadi itu yang nampak, Pak Darino. Iya, Jadi tidak nampak apa proposal yang pernah diajukan sebelumnya gitu kan. Iya. Ya Dan kan ini kan itu tadi mungkin kan usulan juga itu untuk perbaikan Simpediakat kita gitu kan. Jadi iya. proses review Ini kan lebih mudah gitu. Ya, oke Pak Ketua. Terima kasih Ketua. Oke, terima kasih. Oke, masih ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kita udah jam 2.36. Cukup? Ya, siap. Nah, cukup. Cukup Prof ya? Oke, ya. Ibu Rani sudah Ibu ya? Cukup Bu ya? Bu Rani asing balas WA aja dia nih. Enggak, Bu Ani. enggak, Pak. Dia tuh, enggak, fotonya nunduk aja gitu. Dengerin Pak Ketua sambil zikir, Pak. Oh gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai ibadah, bagian dari ikhtiar kita untuk menghasilkan produk-produk penelitian dan pengabdian yang berkualitas di Politeknik terutama. Jadi saya atas nama Kepala P3M atas Politeknik Negeri Padang berterima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk berkenan membantu kami dalam mereview proposal nantinya gitu. Jadi sangat berharap sekali masukan-masukan dari Bapak Ibu, dan juga nanti kita di P3M juga sangat berharap kritikan-kritikan Bapak Ibu apa yang perlu kita tingkatkan di P3M di Politeknik Negeri Padang. Ini Prof banyak pengalamannya, apa yang mesti kita perbuat, apalagi mungkin pelatihan atau apa yang mungkin kita kerjakan di Politeknik ini yang bisa untuk meningkatkan semangat kawan-kawan untuk meneliti, karena memang perjuangan berat kita di P3M itu adalah membuat orang-orang tuh mulai masukin proposal itu udah luar biasa Bapak Ibu gitu kan. Jadi kalau kita lihat ini tingkat persaingan tadi itu masih belum banyak, tapi dengan sudah mulai dengan menerapkan sistem ini, teman-teman sudah mulai coba-coba taat aturan gitu Bapak Ibu, karena baru tahun ini kita mulai berlakukan kalau luaran yang tahun lalu tidak tercapai, maka tahun ini dia tidak eligible gitu. Jadi ada beberapa yang sudah mulai sadar bahwa kewajibannya untuk mencapai luaran itu harus segera gitu. Jadi walaupun tahun ini agak menurun, karena itulah kondisinya Bapak Ibu, kita mulai menerapkan sistem yang baru gitu. Jadi selama ini mungkin kita terlewat beberapa, sehingga luaran ini masih menjadi momok bagi sebagian teman-teman dalam meneliti. Tapi harapan kita memang itulah kewajiban kita gitu. Kita kasih dana tentu harus ada yang harus dicapai gitu. Jadi kalau dana kita kasih lalu luaran nggak tercapai, tentu kita di P3M yang akan dikejar-kejar gitu kan. Ini dana banyak tapi kok nggak ada keluaran apapun, manfaatnya untuk kampus apa gitu kan. Jadi ini tugas-tugas moral kami di P3M yang terus berjuang untuk memacu teman-teman untuk siap untuk berkompetisi dalam penelitian dan pengabdian. Saya rasa itu Bapak Ibu pertemuan kali ini. Nanti saya akan kirim via Japri Bapak Ibu ya, terkait dengan akun-akunnya dan data-data yang lainnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.